Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Angguni Tias. Saya dari kelas KPIB semester 3 dengan NIM 302190113. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat yaitu tentang pemilihan umum. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau biasa disebut juga dengan luberjurdil, yang dilaksanakan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada umumnya, sistem pemilihan umum itu ada 3 sistem kelompok pemilihan umum. Yang pertama yaitu ada sistem distrik, yang kedua ada sistem proporsional. Nah, di dalam sistem proporsional ini ada 2 model. Yang pertama yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Dan yang ketiga yaitu ada sistem campuran, atau biasanya itu disebut dengan kombinasi antara sistem distrik dan proporsional. Dan untuk penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem pemilihan umum distrik. Sistem pemilu distrik adalah sistem pemilu yang dilaksanakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan, bukan berdasarkan jumlah penduduk. Dan untuk menang, para calon kandidat wakil rakyat harus memperoleh suara yang lebih banyak daripada lawannya. Dan untuk karakteristik sistem pemilu distrik ini yaitu setiap daerah pemilihan hanya terdapat 1 kursi saja di lembaga perwakilan yang harus diperebutkan. Dan yang kedua, calon wakil rakyat yang memperoleh suara yang lebih banyak daripada lawannya itu yang disebut menang dan berhak mendapatkan posisi di lembaga perwakilan tersebut. Dan yang kedua adalah sistem pemilihan umum proporsional. Sistem pemilu proporsional adalah sistem pemilu yang dilaksanakan dengan memperhatikan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi yang ada di daerah pemilihan. Untuk karakteristik sistem pemilu proporsional ini adalah terdapat lebih dari 1 kursi yang diperebutkan dalam 1 daerah pemilihan. Selanjutnya, jumlah kursi yang didapatkan dalam 1 daerah pemilihan harus seimbang dengan jumlah penduduk dalam 1 daerah pemilihan. Dan yang terakhir, jumlah kursi yang diperoleh oleh partai politik harus seimbang dengan suara yang didapatkannya. Dan untuk model sistem pemilu proporsional itu ada 2, yaitu yang pertama sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Untuk sistem proporsional tertutup yaitu pemilu di mana kita sebagai pemilih hanya bisa memilih tanda atau lambang partai politik yang tersedia di dalam surat suara, karena di dalam surat suara tersebut tidak terdaftar nama calon wakil kandidat rakyat yang diwakilkan. Untuk kelebihannya yaitu bisa meningkatkan peran partai politik dalam mengkaderisasi sistem perwakilan. Dan untuk kekurangannya, dalam pengkondisian calon wakil rakyat itu dilaksanakan secara tertutup, kita tidak bisa tahu dan tidak bisa terbuka. Dan untuk sistem proporsional yang terbuka yaitu pemilu di mana kita sebagai pemilih kita bisa memilih foto atau nama kandidat calon wakil rakyat yang tersedia di surat suara tersebut. Dan untuk kelebihannya yaitu bisa terjalin kedekatan antara calon wakil kandidat rakyat dengan rakyatnya. Dan untuk kekurangannya yaitu
berpotensi mereduksi peran partai politik dan terjadi kontestasi antar kaderisasi di dalam partai politik. Dan yang terakhir yaitu sistem pemilu campuran, itu biasanya yaitu kombinasi antara sistem distrik dan sistem proporsional. Dan sebagai contohnya yaitu pada tahun 2019 kemarin di Indonesia dilaksanakan pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Karena hal itu saya rasa sangat memudahkan para masyarakat Indonesia untuk memilih secara langsung dan mengetahui secara langsung siapa kandidat yang akan dipilih oleh rakyat itu sendiri. Dan mereka juga bisa menentukan siapa yang mereka ingin dan siapa yang mereka pilih untuk menjadi calon kandidat wakil rakyat. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.